Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Nah, kembali lagi dengan saya, Afni Maulita, NIM 002, Pendidikan Matematika 2019 UNESA. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, menentukan koordinat titik hasil translasi atau pergeseran, dan yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Oke, apa sih yang dimaksud translasi itu? Nah, translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Lalu, rumus translasi itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jika titik P dengan koordinat E, Y ditranslasikan terhadap A, B, maka bayangan titik P tadi yaitu P aksen dengan koordinatnya E plus A, Y plus B, di mana A dan B adalah seberapa jauh titik bergeser, di mana A-nya adalah pergeseran untuk sumbu X, jika positif maka akan bergeser ke kanan, dan jika negatif maka akan bergeser ke kiri. Untuk B-nya adalah pergeseran untuk sumbu Y, di mana jika positif maka akan bergeser ke atas, dan jika negatif maka akan bergeser ke bawah. Oke, contohnya, titik P ditranslasikan oleh min 2,4. Titik P-nya ada di koordinat 7, min 6. Nah, karena ditranslasikan oleh A, B dengan A-nya min 2 dan B-nya itu 4, maka bergeser ke kiri 2 satuan, nah seperti ini, dan bergeser 4 satuan ke atas, seperti ini. Nah, maka bayangan titik P-nya adalah P aksen dengan koordinat 5, min 2. Nah, jika dimasukkan ke rumus tadi, itu kan A, B-nya itu min 2,4 dan titik koordinat P-nya itu 7, min 6, maka langsung saja bayangannya P aksen dengan titik koordinat 7 plus min 2, min 6 plus 4. Nah, maka kan diperoleh P aksen 5, min 2 juga. Nah, contoh yang kedua, titik P ditranslasikan oleh 3,2. Nah, titik P-nya koordinatnya itu 2, min 1. Nah, karena ditranslasikan oleh A, B dengan A-nya itu 3, B-nya itu 2, maka akan bergeser ke kanan 3 satuan dan bergeser ke atas 2 satuan. Nah, jadi di koordinat kartesius, bayangan titik P-nya itu adalah di P aksen dengan koordinat 5,1. Nah, jika dimasukkan ke rumus tadi, kita akan peroleh P dengan koordinat 2, min 1 ditranslasikan oleh 3,2, itu akan diperoleh P aksen di mana X plus A berarti 2 plus 3, Y plus B, maka min 1 plus 2. Nah, jadi diperoleh bayangan titik P-nya itu P aksen dengan koordinat 5,1. Nah, seperti itu. Next. Kemudian ada titik P ditranslasikan oleh 3,3 dengan koordinat titik P-nya itu ada di min 3,4. Nah, karena 3,3 maka bergeser 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, jadi di koordinat kartesiusnya bayangan titik P-nya ada di P aksen dengan koordinat 0,7. Jika dimasukkan ke rumus, akan diperoleh P-nya kan tadi koordinatnya min 3,4. Ditranslasikan oleh A, B, A-nya 3, B-nya juga 3. Jadi diperoleh bayangan P aksennya X plus A. Jadi X-nya itu min 3 plus 3 A-nya, koma, Y plus B, Y-nya 4, plus B-nya 3, jadi 7. Nah, jadi kita dapat bayangan titik P koordinat min 3,4, kita peroleh bayangannya P aksen dengan koordinatnya 0,7. Nah, karena kita sudah lihat contoh-contohnya tadi, baik di koordinat kartesius dan juga dimasukkan ke dalam rumusnya sendiri, ditranslasi, maka kita akan coba untuk latihan soal.
Nah, yang pertama, jika diketahui titik A dengan koordinat 14,-12 ditranslasikan oleh T dengan koordinat min 4,8, maka koordinat titik A aksen atau bayangannya adalah, nah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita ketahui titik koordinat A itu E, Y, di mana diketahui di soal itu 14,-12, maka kita peroleh nilai X-nya 14 dan nilai Y-nya min 12. Nah, jika ditransaksikan terhadap titik A, B, hasilnya seperti di rumus tadi, A aksen dengan koordinatnya X plus A, Y plus B. Jadi, koordinat bayangan titik A 14,-12 yang ditransaksikan oleh T min 4,8 adalah 10,-4, di mana diperoleh dari X-nya tadi 14 plus A-nya min 4. Jadi 10, nah Y-nya min 12 plus 8 itu min 4. Jadi koordinat titik A aksen atau bayangannya adalah 10,-4. Oke, next. Kemudian latihan soal yang kedua, jika diketahui titik B dengan koordinat 4,-2 ditranslasikan oleh T dengan koordinat 6,4. Maka koordinat titik B aksen atau bayangannya adalah, pembahasannya seperti berikut. Nah, koordinat titik B di mana E, Y diketahui di soal 4,-2, maka kita peroleh nilai X-nya itu 4, nilai Y-nya min 2. Jika ditranslasikan terhadap titik A, B, dengan A, B-nya itu 6,4, hasilnya B aksen dengan koordinat X plus A, Y plus B. Nah, jadi koordinat bayangan titik B 4,-2 yang ditranslasikan oleh T 6,4 adalah B aksen 10,2, di mana koordinat B aksennya itu kan X plus A, X-nya 4 ditambah A-nya 6 sama dengan 10, lalu Y plus B, Y-nya min 2 plus B-nya 4 jadi 2. Jadi B aksennya atau bayangan dari titik B-nya adalah 10,2. Oke, demikian tentang translasi atau pergeseran dari saya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.